Pertarungan menuju Pilgub Jawa Tengah kian memanas. Sejumlah nama disebut-sebut bakal bersaing menuju posisi Jateng 1. Teranyar adalah selebritas Raffi Ahmad yang digadang-gadang bakal mendampingi Bupati Kendal, Diko Ganinduto. Tapi Raffi Ahmad belum secara tegas menyatakan kesediaannya. Dia bilang belum ada parpol yang melamarnya. Selain itu, dia juga harus izin terlebih dahulu kepada keluarga. Dia kan pasti kalau suatu hal yang seperti ini harus ngobrol sama keluarga. Aku kan nanti insya Allah istihoro. Nanti aku Sabtu depan ini mau berangkat haji. Ya berdoa dulu di sana. Kalau untuk Mas Dikonya sih aku nggak ragu. Yang aku ragu, akunya nih mendampingi dia bisa tuh nggak gitu. Selain Diko dan Raffi, sederet nama lainnya juga bermunculan. Seperti nama Menteri Sosial yang juga kader PDI Perjuangan, Tri Risma Harini. Ada juga Bupati Klaten, Sri Mulyani. Sri Mulyani mengambil formulir sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah pada Senin 27 Mei lalu. Dia mengambil formulir sebagai calon wakil gubernur agar dapat mendampingi sosok calon gubernur yang akan diusung. Mantan Wali Kota Semarang sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan atau LKPP, Hendrar Prihadi, juga turut meramaikan bursa Pilgub Jateng. Hendrar mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah dari PDI Perjuangan. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo menegaskan, siapapun yang mendapat rekomendasi DPP PDIP wajib hukumnya bagi kader untuk memenangkannya. Bagi PDIP Solo, Pilkada Solo ataupun Jawa Tengah adalah kesempatan bagi PDI Perjuangan menebus kekalahan dalam pemilu presiden lalu. Saya mau ngomong nggak bisa atau bisa, karena saya sudah sebagai peserta kongres memberikan hak prerogatif ketua umum, ya siapapun yang ditugaskan di Jawa Tengah, ya tugasnya adalah untuk melaksanakan. Kemudian, ada pula sosok Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi. Spanduk dukungan untuk Lutfi, maju Pilgub Jawa Tengah terus bermunculan di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Akhir Mei lalu, Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia merilis hasil survei terkait pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Hasilnya orang pertama yang paling populer adalah Taj Yassin Maimun yang mendampingi Ganjar pada Pilgub sebelumnya dengan 52,1%. Disusul mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi 40% dan Bupati Kendal Diko Ganinduto dengan popularitas 38,1%. Selain itu ada Muhammad Yusuf Kodluri atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Yusuf. Ketua DPW PKB Jawa Tengah ini meraup suara responden sebesar 30,7%. Kemudian dari PDIP, politisi senior Bambang Wuryanto atau dikenal dengan Bambang Pacul sebesar 29,5%. Dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi dengan tingkat kepopuleran 28,3%. Lalu siapa yang akan dipilih warga Jawa Tengah untuk menjadi pemimpin mereka? Tim Liputan, Kompas TV. Jelang Pilkada 27 November 2024, sejumlah bakal calon gubernur mulai tes pasar. Seperti di salah satu daerah lumbung suara Jawa Tengah, tak ada petahana dan tidak ada pula sosok yang powerful di Jawa Tengah. Pada Pilgub 2024, apakah Jawa Tengah akan tetap menjadi kandang banteng? Seperti apa sosok yang akan memenangkan hati pemilih? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, juru bicara Tim Nasional Pemenangan Pilkada 2024 PDI Perjuangan Ciko Hakim, dan pengamat politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Selamat pagi. Pagi senior. Oke. Mas Ciko. Oke, Bung Ciko, ketemu lagi nih, masih bahas Jawa Tengah nih, karena memang menariknya Jawa Tengah ini sepertinya kalau kemarin kan pasca Mas Ganjar ya, kalau Mas Ganjar kan banyak sosok kuat gitu yang bisa menang. Tapi kalau Jawa Tengah sekarang sepertinya akan merata kekuatannya. Dan sejumlah kader PDI Perjuangan juga disebut-sebut akan bersaing di Pilgub Jateng. Mulai dari tadi di berita pengantar ya, ada Tri Risma Harini, lalu juga Sri Mulyani, hingga Hendrar Prihadi. Tapi sebenarnya saya ingin tanyakan, kriteria calon yang akan dipilih nanti untuk Pilgub Jawa Tengah oleh PDI Perjuangan apa sih kira-kira? Saya dulu ya. Ya, silakan Bung Ciko. Sebetulnya yang utama kita berbicara tentang masalah-masalah yang ada di Jawa Tengah ya kan, walaupun Pak Ganjar Pranowo sudah cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan, namun tentu dibandingkan di daerah lain angka kemiskinan di Jawa Tengah itu masih cukup tinggi. Ini nomor satu. Jadi artinya
saya sebut hanya satu itu dulu aja. Artinya bahwa yang menjadi concern utama adalah tokoh yang nantinya akan dapat memberikan sumbangsih dan kemajuan bagi daerah dimanapun itu di pilkada seluruh Indonesia ada 545 itu. Jadi itu yang utama. Jadi kita bicara soal tantangan-tantangan Jawa Tengah. Yang kedua tentunya adalah tokoh yang bisa diterima oleh semua kalangan. Juga kita tahu Indonesia ini sangat beragam, begitu juga Jawa Tengah. Dan yang ketiga dan yang paling cukup penting adalah sosok yang bisa memenangkan pilkada. Tapi kalau kita bicara tadi disampaikan bahwa Pak Ganjar kuat di periode kedua. Pak Ganjar itu kalau disurvei di periode pertama ketika beliau awal maju, ada sekali survei dilakukan oleh LSI itu beliau dengan angka 8%. Bibit Waluyo itu nggak besar sebenarnya awalnya ya? Nggak besar, bukan ini ya, bahkan condong ke nomor hampir di bawah gitu. Dan sebenarnya walaupun survei itu sangat penting dan memang itu akan menjadi suatu hal yang harus dilakukan, ya kan, bagi semua, dan ini untuk mengukur, tapi juga tidak 100% bahwa itu akan artinya bisa diterjemahkan sebagai kemenangan. Jadi itulah kira-kira menjadi kriteria bagi PDI Perjuangan. Tapi kalau saya lihat Mas Ganjar ini kan sebelum jadi Gubernur Jawa Tengah, beliau ini kan bintang parlemen gitu Bung Ciko. Jadi lahir dari parlemen yang ada di PDI Perjuangan, dari PDI Perjuangan. Nah, kalau sekarang bintang parlemen PDI Perjuangan untuk dapil Jawa Tengah lah misalnya, ataupun yang dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah, kira-kira ada nggak sih? Bambang Pacul dong, di original Korea ya. Berhenti di situ, tentunya Mas Hendra Prihadi juga bisa disebut sebagai tokoh muda yang cukup populer, mantan wali kota Semarang yang sekarang kepala LKPP. Selain populer, tentunya sangat mumpuni ya, pernah menjabat di berbagai posisi yang beragam, sehingga beliau mempunyai pengalaman yang cukup beragam dan saya rasa mampu menjawab tantangan Jawa Tengah ke depan. Ada juga Pak Rukma Setiabudi yang juga mantan ketua DPRD di Jawa Tengah, begitu juga Ibu Sri Mulyani yang paling terakhir mendaftar ke DPD adalah Bupati Klaten yang juga sosok muda yang sangat populer, gesit dan cekatan. Dan ini sebenarnya ini yang menjadi masalah dalam tanda kutip ya bagi PDI Perjuangan, karena di internal kami sendiri penjaringannya akan sangat begitu ketat karena tokoh-tokoh yang kami miliki alhamdulillah cukup kompeten dan cukup mampu semuanya. Jadi kita betul-betul harus menjaring secara objektif dan semoga kita mendapatkan yang terbaik. Ke Pak Doli nih, Pak Doli kayaknya sambil jalan nih. Saya sambil tanya-tanya ya Pak Doli ya. Pak Doli, meskipun ada kader Anda di Jawa Tengah ya, Mas Diko Ganinduto, Bupati Kendal, tapi sebenarnya Golkar ini belum secara definitif gitu ya mengusung satu nama untuk Jawa Tengah. Sebenarnya kalau di Sumatera Utara kan penugasan langsung ke Bobi Nasution, begitu di Jawa Timur ada Bu Hovifah. Nah kalau Jawa Tengah apa yang masih dipertimbangkan Pak Doli? Ya, tentu kan kita mengikuti kontestasi apapun ya dalam politik termasuk pilkada ini kan semua partai politik saya kira ingin meraih kemenangan ya. Jadi waktu kapan itu akan kita putuskan sangat tergantung ketika kita sudah menghitung bahwa kemungkinan menang itu sudah didapat gitu ya. Nah, terus kemudian untuk pilkada ini tentu berbeda ya dengan pilpres dan pileg. Ya. Jadi kalau menghadapi pilkada ini kita tentu pertama kali melihat ketokohan seseorang yang mau kita ya. Apakah dia memang dianggap punya pengalaman pemimpinan, kemudian pengalaman untuk menjadi pengalaman politik, pengalaman birokrasi dan seterusnya. Itu yang saya kira juga, dan kemudian punya elektabilitas atau yang baik atau tidak gitu. Nah terus kemudian variabel yang kedua adalah tentu instrumen dukungan politik ya. Termasuk partai politik pengusung dan gabungan partai politik yang akan mengusung. Kami sadar betul di Jawa Tengah kan ini ya Pak Trump ini kan basisnya Om Ciko ini ya. Jadi kita kan harus hitung-hitung juga. Wah ini seru nih. Supaya peluang menang itu mana yang terbaik itu yang
apa namanya akan kita nanti putuskan. Walaupun sekarang kita sudah punya beberapa alternatif nama ya yang kita anggap bisa kompetitif lah nanti di Jawa Tengah itu. Oke, nah saya spesifik lagi ke Mas Diko Ganinduto. Ini kemarin kan sempat malu-malu nih, katanya mau berpasangan dengan Raffi Ahmad, tapi Raffinya masih malu-malu. Tapi sekarang sudah tampak lebih intensif dan juga lebih solid sepertinya untuk punya intensi yang sama untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Nah, Raffi ini kemarin bareng sama Mas Diko juga pakai baju Jateng ngegas gitu. Ini sudah intensinya sudah kelihatan sekali. Tapi sejauh ini restunya sudah diberikan belum sih ke Raffi dan Mas Diko? Kita sekarang masih mengeksersis ada 3 nama ya. Oke. Termasuk 2 di antara 3 nama itu ya Saudara Diko dan Saudara Raffi. Ada satu lagi Pak Lutfi yang memang sudah berkomunikasi dengan teman-teman di DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Jadi 3 nama ini sekarang sedang kita cermati secara mendalam mana nanti yang memang punya peluang untuk peluang menang di kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Oke, pertimbangannya untuk Pak Lutfi apa nih? Kalau khusus untuk Pak Lutfi, Doli? Ya, pertama kan beliau juga sudah punya cukup pengalaman ya memimpin kepolisian di Jawa Tengah. Oke. Kalau tidak salah ada 3 tahun ya. Jadi beliau sudah memahami betul karakter dan kemudian proses selama ini menjalani proses pembangunan membantu beberapa gubernur di sana. Gitu. Nah, oleh karena itu ya patut kami pertimbangkan untuk dicalonkan, apalagi beliau bersedia kira-kira gitu. Oke, saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, tadi kalau menyimak pernyataannya Pak Doli, ini sepertinya Golkar juga masih masih melihat Jawa Tengah ini sebagai kandang banteng, karena tadi menyebut saya harus juga hitung-hitungan, kata Pak Doli, gitu. Golkar harus hitung-hitungan. Artinya meskipun sosok secara ketokohan begitu ini masih merata kekuatannya, tapi secara mesin politik PDI Perjuangan masih kuat sebenarnya di Jawa Tengah ya, Pak Teguh ya. Saya kira Mas Doli itu realistis ya, sekalipun peta-peta kemarin agak berubah dengan Pilpres, tetapi pileknya kan nggak berubah, kekuatan politiknya nggak berubah. Ya. Jadi kalau dilihat dari perspektif itu sebetulnya yang disampaikan Mas Ciko tadi kemudian Mas Doli, sebetulnya ini mereka kan sama. Hari ini mereka sedang berproses melakukan checking the power di dalam masyarakat. Jadi sebetulnya ini kan teknik partai melempar bola. Dengan mengekspos bagaimana para calon ini mendaftarkan diri, kemudian dilakukan survei secara sporadis oleh para peneliti. Sebetulnya itu kan masih tahapan kalau dalam pacaran itu namanya masih lirik-lirikan ya, belum DKT lah ya Pak ya. Ya, belum tunangan betul. Jadi ketika ini disurvei, ini surveinya belum menunjukkan the real power. Kenapa belum the real power? Karena ini masih basisnya kan masih personal. Misalnya Mas Hendrar tadi seperti itu, Mas Diko seperti itu, kemudian itu mereka belum bergabung, mesin-mesin belum berjalan. Ini masih kekuatannya adalah kekuatan personal, kekuatan para calon yang sekarang mendaftar di partai politik. Jadi kekuatan itu belum penuh. Kalau saya boleh katakan ini paling realnya yang disurvei itu kekuatan masih 20%. Jadi gambar itu belum, karena mesin politik belum berjalan, mesin tokoh belum jalan, mesin yang lain social capital belum jalan, economical capital belum jalan. Jadi yang disampaikan Mas Ciko dan Mas Doli itu lebih kepada bagaimana internalis yang berproses gitu loh. Nah, saya kira memang di Jawa Tengah ini sudah menarik ini, para publik juga sudah mulai mulai berkomentar, masyarakat mulai mencoba memberikan penilaian sebagainya. Tetapi kekuatan politik ini sebenarnya nggak berubah. Dari PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, Golkar. Bahkan yang menarik itu perolehan kursi Golkar dan Gerindra kan sama ya, angkanya 17. Ini juga menarik. Dan ini mereka tidak bisa mengusung sendiri ya. Untuk di Jawa Tengah kan mengusungnya paling nggak di angka 24 kursi sekian. Nah, ini artinya ini masih menjajaki. Apalagi tadi ada orang-orang baru yang belum begitu intens di politik Jawa Tengah. Saya kira itu proses itu. Mas Adi, ini yang saya kira harus kita pantau karena ini akan membola ke depan ini.
Saya sepakat dengan apa yang diutarakan Pak Teguh, karena saya lihat juga hasil survei tidak ada yang lebih dari 50% begitu ya elektabilitasnya. Ini masih di bawah, bahkan di bawah 30%. Belum lagi juga nanti kekuatan mesin politik juga belum sepenuhnya bergerak. Saya sepakat kalau memang powernya itu belum benar-benar terlihat. Tapi dari sejumlah nama yang beredar begitu, Pak Teguh, sebenarnya sosok seperti apa sih yang menjadi kebutuhan warga Jawa Tengah saat ini? Nah, ini akan saya tanyakan nanti ke Pak Teguh, tapi jangan dijawab dulu ya Pak, nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Masih membahas siapa yang nanti akan kuat untuk manggung di Pilkada Jawa Tengah. Tadi saya sempat bertanya kepada analis politik dari Universitas Diponegoro, Pak Teguh Yuwono, bahwa sebenarnya ada sejumlah nama yang beredar saat ini untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Tapi kita belum tahu sebenarnya sosok seperti apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah saat ini di era modern saat ini. Iya. Jadi kalau kita lihat kasus di Jawa Tengah, sebetulnya problem berat di Jawa Tengah itu sebetulnya disparitas pembangunan, pemerataan pembangunan. Tadi yang dikatakan Mas Ciko itu benar bahwa kemiskinan menjadi masalah. Tetapi kemiskinan itu berada pada titik tertentu yang tidak merata. Jadi ada daerah yang sangat cepat berkembang, ada daerah yang sedang berkembang, bahkan ada yang banyak tertinggal. Yang jadi masalah, yang tertinggal itu sekitar 70%. Sementara yang sedang itu sekitar 10-20%, sementara yang maju itu hanya sekitar 5-10. Jadi pusat-pusat itu hanya ada di Solo, hanya ada di Semarang, hanya ada di yang sebelah barat, ada di Tegal dan sekitarnya. Sementara yang selatan-selatan ini cukup tertinggal. Jadi kemiskinan di jalur tengah juga cukup tertinggal. Jadi sebetulnya kalau dari perspektif pembangunan, sosok gubernur apa yang dimimpikan di Jawa Tengah adalah yang bisa melakukan percepatan secara bersamaan. Ada semacam ada semacam pola atau model yang memungkinkan orang bergerak bersama gitu loh. Artinya apa? Ada daerah yang bisa maju bersama, ada daerah yang bisa melakukan percepatan secara bersama-sama. Ini yang jadi masalah. Jadi itu betul dari kemiskinan, tetapi pemerataannya itu tidak instan sekali. Baik, sebelum saya ke Bung Ciko, ini sepertinya Pak Doli mau take off. Saya tanya dulu ke Pak Doli nih. Kalau gitu Pak Doli, melihat tadi kriteria-kriteria ataupun yang diutarakan oleh Pak Teguh tadi, kebutuhan masyarakat Jawa Tengah seperti yang dipaparkan. Ini yang pas yang mana dari 3 nama yang sedang digodok Partai Golkar kira-kira? Ya, kalau dilihat proses ini sampai tahap sekarang kita sudah punya 3 nama, sebetulnya kita sudah menganggap 3 ini cukup punya kapasitas untuk tiga-tiganya memenuhi kebutuhan gitu ya. Untuk kita proses pada tahap berikutnya. Ya, walaupun nanti kan kita akan uji ya soal apakah kapasitas itu diterima, punya daya akseptabilitas oleh masyarakat atau tidak. Itu kan nanti akan kita uji di survei pertama, kedua, dan ketiga. Kita rencana ada 3 kali survei. Ini yang pertama sudah berjalan. Nah, jadi kan kita juga punya subjektivitas ya terhadap 3, 4, atau 5 nama. Tetapi kan pada akhirnya yang menentukan itu kan rakyat Jawa Tengah. Nah, apakah pandangan kita sama atau tidak? 3 tokoh yang sedang kita godok ini punya kapasitas di mata mereka, itu yang akan kita uji. Makanya mereka kan sekarang kita minta untuk bersosialisasi, menyampaikan visi misinya, nanti program apa yang mereka akan sampaikan, dan seterusnya. Ya, baik. Pak Doli sepertinya sudah harus take off ya Pak Doli ya. Ini saya juga ada kendala komunikasi juga, sudah mau take off. Jadi sepertinya harus saya sudahi dulu untuk Pak Doli. Terima kasih Pak Doli sudah bergabung pagi hari ini, menyempatkan diri. Safe flight ya Pak ya sampai tempat tujuan. Sehat selalu Pak Doli. Yuk, sama-sama. Ya, saya ke Bung Ciko nih. Bung Ciko, menarik ketika tadi ada sosok-sosok yang diutarakan oleh kriteria sosok ya, kebutuhan masyarakat Jawa Tengah terhadap sosok-sosok ini yang diutarakan oleh Pak Teguh. Nah, kira-kira dari banyak kader PDI Perjuangan yang dipercaya juga masih menjadi, sebenarnya Jawa Tengah masih jadi kandang lah dari PDI Perjuangan. Itu yang paling pas ke nama-nama siapa aja nih, Bung Ciko? Saya rasa yang saya sebutkan tadi ada 4 nama ya yang utama ya, bahkan
mungkin akan ada lebih lagi ya. Kita juga nggak tahu nanti di DPP tentunya pada akhirnya ini kan menjadi juga bagian dari keputusan akhir yang akan diambil oleh ketua umum, dan seperti yang sebelum-sebelumnya PDI Perjuangan kan selalu patuh dan selalu akan bergerak untuk siapapun yang akan dipilih nanti sebagai calon kepala daerah. Nah, tapi kalau kita sebut seperti Mas Bambang Pacul yang sudah beberapa kali, saya rasa ini yang kelima kalau nggak salah menjadi anggota DPR dengan dapil Jawa Tengah, ya kan, juga Mas Hendral yang pernah jadi wali kota Semarang, ada juga Bu Sri Mulyani, Bupati Klaten, ada Pak Rufma yang ketua DPRD. Artinya mereka semua sangat memahami problem-problem yang ada di Jawa Tengah, yang khususnya yang disampaikan oleh Pak Teguh Yuwono tadi di Sepakat Pembangunan. Saya sangat sepakat terkait itu. Memang ada daerah yang sedikit tapi begitu maju, tapi juga jurangnya atau gapnya dengan yang lain masih terlalu jauh, dan ini juga harus menjadi perhatian. Dan saya rasa keempat tokoh yang saya sebut tadi, dan mungkin akan ada tokoh-tokoh lain yang kita juga belum tentu Bu Risma nggak maju juga di Jawa Tengah. Nah, ini kan juga ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Artinya siapapun yang akan diusulkan dari internal kader, ini semua mempunyai rekam jejak, pengalaman, dan juga memahami birokrasi, administrasi, keuangan, penganggaran, dan lain-lain yang terkait dengan semua yang terkait dengan apa yang harus dilakukan di pemerintahan daerah. Jadi sebenarnya kami mempunyai masalah dalam tanda kutip, artinya sesuatu hal yang positif. Masalahnya adalah begitu banyak kader kami yang kami anggap mumpuni dan mampu untuk membangun Jawa Tengah. Oke, ini saya bertanya dalam konteks dinamika mesin politik saat ini. Sebenarnya Bung Ciko, kalau menurut Anda, apa sih yang membuat Jawa Tengah saat ini berbeda dan akhirnya banyak publik menganggap bahwa suara PDI Perjuangan di kandang banteng ini tergerus? Kira-kira apa sih yang faktor yang membuat berbeda dari pilkada di Jawa Tengah sebelumnya? Saya rasa kalau kita bicara soal pemilu legislatif, kami masih menjadi juara ya di Jawa Tengah. Tidak terlalu banyak perubahan di situ. Tapi kembali lagi, memang yang agak menjadi tantangan ketika menghadapi pilkada Jawa Tengah kali ini, bahwa incumbent ini, walaupun kami begitu banyak memiliki kepala daerah, tingkat bupati maupun wali kota, tidak sedang menjabat karena sudah diganti oleh PJ-PJ. Nah, ini yang memang jujur saja akan menjadi tantangan. Yang berbeda dengan ketika memenangkan Pak Ganjar Pranowo misalnya, gitu ya. Jadi masih ada semacam kekuatan-kekuatan dari kepala daerah untuk dapat berkampanye dan lain-lain untuk membantu pemenangan. Tapi itu nggak ada masalah. Terkait dengan Jawa Tengah, kami masih meyakini bahwa kandang banteng ini masih solid. Dan tentu dengan daya upaya yang luar biasa, apalagi dengan kekalahan di pemilu presiden kemarin, ini justru yang membuat banteng itu semakin kuat. Banteng ini kalau terluka ini kan menggeliat dan akan semakin keras bertarung, dan tentu insya Allah akan menyebut kemenangan. Nah, ini menarik, saya jadi ingin membahas juga soal penjabat kepala daerah ini yang sebenarnya kalau boleh bisa dikatakan ini berada di bawah kendali pemerintah pusat begitu. Nah, ini konteks Pilpres kemarin juga banyak sekali kan keluhan dari PDI Perjuangan soal PJ-PJ ini yang menggerakkan mesin politik, meskipun mereka ini adalah birokrat yang ditempatkan di daerah gitu. Sejauh ini melihat penjabat kepala daerah khususnya yang ada di Jawa Tengah dengan kekuatan mesin politik PDI Perjuangan saat ini, masih bisa mengimbangi ya Pak Bung Ciko ya? Masih atau tidaknya kan kita akan lihat nanti. Tapi prinsipnya dalam tanda kutip harus bisa, dan harapan kami tentu kejadian-kejadian yang tidak baik dan tidak patut untuk diulangi lagi yang terjadi pada pemilu dan pilpres kemarin, kami harap tidak akan terulang lagi. Dan ini mohon maaf ya, tadi dikatakan oleh Radi bahwa ini adalah keluhan dari PDI Perjuangan. Tapi saya juga bisa mengatakan bahwa ini adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kalau kita bicara soal pelanggaran dan cawe-cawe penguasa, kan ini juga bahkan disebut oleh hakim-hakim konstitusi di dissenting opinion. Jadi ini artinya suatu hal yang disinggung, artinya ini sesuatu yang ini realita yang ada, dan harapan kami ini tidak akan terulang demi majunya dan sehatnya demokrasi. Ya. Saya juga minta pendapat Pak Teguh nih, melihat posisi penjabat-penjabat
kepala daerah Pak yang ada di Jawa Tengah. Ini bagaimana sejauh ini? Termasuk juga kan saat ini Gubernur Jawa Tengah ya, ini adalah penjabat begitu yang dijabat oleh Pak Nana Sujana. Ini secara politis posisinya seperti apa Pak menghadapi Pilkada Jawa Tengah menurut pandangan Anda? Kalau secara politik sebetulnya yang penting itu adalah kemampuan para kandidat di dalam merayu rakyat. Karena pilihan terakhirnya itu bukan di PJ, bukan oleh siapapun, tetapi rakyat yang berkuasa. Vox populi, vox dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Jadi saran saya untuk Mas Ciko adalah kita rayu rakyat, kita backup rakyat, karena pilihan ada di mereka. Jadi orang dikenal, orang kemudian dicintai oleh rakyat, itu yang akan dipilih. Jadi ketika orang sudah dibangun dengan sebuah loyalitas politik, sebuah loyalitas pilihan yang besar, begitu dia tertimpa angin sekalipun, dia tidak akan berubah pilihan. Justru sekarang menurut saya tugas kandidat, tugas partai politik yang bertarung adalah memastikan bahwa pilihan-pilihan yang dipilih oleh rakyat itu pilihan-pilihan yang tidak tergoyahkan. Nah, karena apa? Saya melihat ada kekuatan-kekuatan besar ya yang terjadi sekarang ini yang merubah orang dalam pilihan. Medsos misalnya. Kita tidak sadar ya bahwa kemarin pemilu kita, pilpres kita, itu hampir 50-60% itu orang-orang muda loh yang bertarung. Betul. Mereka yang bermain di medsos. Karena apa? Dengan jangkauan sekian juta orang, sekian ratus juta orang, bahkan di Jawa Tengah sekian puluh orang, itu yang bisa menembus itu adalah medsos. Kalau kita silaturahmi ke 35 kabupaten kota, ke sekian ribu desa, kelurahan di Jawa Tengah, nggak akan nembus itu dalam waktu setahun atau dalam waktu sekian bulan. Yang bisa ditembus itu adalah menggunakan media-media politik, menggunakan model-model yang kemudian rakyat akan memberikan simpati kepada kandidat. Bahkan kalau ini bisa dilakukan, saya kira ini target yang perlu didorong. Jadi soal kemudian ada intervensi lain ke kota lain, saya kira kalau rakyatnya sudah terikat itu saya kira kok sulit ya dipermainkan itu. Saya kira ini menurut saya poinnya kembali ke rakyat, karena vox populi vox dei itu tidak bisa ditolak gitu di dalam politik kita. Jadi kekuatan partai politik untuk dan juga sosok ya yang diusung partai politik di Pilkada Jawa Tengah untuk merebut hati rakyat, kuncinya di situ, bukan kuncinya di situ. Meskipun ada iming-iming begitu ya nanti kalau ke depannya. Mas Adi. Ada dua sos. Satu gimana Bung Ciko, silakan. Ya. Ada dua sos yang bisa merebut hati rakyat. Satu medsos. Ini jadi satu anomali ketika kalau memang nanti kalau partai politik ataupun mesin politik tidak bisa merebut hati rakyat dan mendorong sosoknya untuk bisa dicitrakan berada di barisan rakyat, ya ini juga agak anomali untuk kita mengatakan bahwa PJ itu tidak berpengaruh. Jadi berpengaruh juga gitu kira-kira. Nah, kalau saya tanyakan soal ini juga, saya kemarin menyimak pernyataan Mas Hasto nih, saya ke Bung Ciko ya. Bung Ciko, kemarin Mas Hasto bilang kalau dalam konteks pilkada ngomongin kerjasama politik gitu, PDI Perjuangan tidak maulah dengan partai-partai politik yang orientasinya haus kekuasaan. Nah, saya tertarik dengan pernyataan Mas Hasto itu. Kira-kira kalau di Jawa Tengah, partai-partai mana saja yang tidak masuk dalam kriteria haus kekuasaan itu? Belum ada yang kita lihat dari situ terkait itu ya. Tapi kan ini kan suatu hal yang menurut saya juga partai-partai manapun akan sebenarnya dalam hatinya akan mengatakan hal yang sama. Itu kan suatu hal yang normatif apa yang disampaikan Mas Hasto. Bahwa kami tidak akan bekerja sama dengan partai yang ingin melanggar konstitusi, dan tidak menjunjung tinggi demokrasi atau supremasi hukum atau mempermainkan hukum dan lain-lain. Jadi saya rasa ini pernyataan normatif. Kalau kita bicara partai politik yang ada di Indonesia, saya rasa dan harapan kami semua tentunya tidak ada yang seperti itu. Jadi ini pernyataan yang normatif disampaikan oleh Pak Hasto, cuman mungkin diksi yang dipilih adalah diksi yang negatif. Kalau kita balik diksinya kan sebenarnya artinya sama aja, kita hanya akan bekerja sama dengan partai-partai yang menjunjung tinggi demokrasi dan konstitusi kan gitu. Jadi intinya saya rasa ini juga diinginkan oleh semua partai. Pada prinsipnya PDI Perjuangan untuk pilkada ini di 2024 di 545 kabupaten kota maupun provinsi ini total, kita terbuka untuk menjalin kerjasama dengan partai manapun
dan terkait dengan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah manapun, yang utamanya tentunya menjunjung tinggi ideologi kita, ideologi Pancasila, kebinekaan, dan juga kerakyatan. Nah, ini aja yang menjadi concern kami, dan ke depan harapan kami kita dapat bekerja sama dengan banyak partai untuk tentunya membangun Indonesia yang tidak mudah. Ya, saya percaya tantangannya juga lebih berat gitu ya Jawa Tengah, karena tadi sempat dibahas juga oleh Bung Ciko bahwa disparitas Bung Ciko dan Pak Teguh ya, disparitas strata masyarakat di Jawa Tengah ini yang menjadi permasalahan. Nah, terakhir ke Pak Teguh, kalau saya tanyakan soal konfigurasi politik, konfigurasi partai politik, tadi Bung Ciko mengatakan sekarang pernyataan-pernyataannya masih normatif, tapi kalau saya tanya ke outsider seperti Pak Teguh ini, terutama analis politik di kampus gitu, melihat konfigurasi partai politik yang pas di Jawa Tengah untuk PDI Perjuangan, kira-kira dengan siapa nih? Ya, saya kira kalau dilihat dari peta politik ya, ini feeling saya tuh paling di antara 2 atau 3 pasangan ya. Kalau lebih dari 3 pasangan saya kira kok sulit ya, karena kalau kita lihat sebetulnya kekuatan parpol kita itu kan satu power ada di PDI Perjuangan, kemudian ada di PKB, kemudian ada di Gerindra. Di mana PKB, Gerindra dan Golkar ini kan walaupun punya calon, mereka kan tidak bisa mencalonkan sendiri. Sebetulnya PDI Perjuangan bisa aja sendirian, tetapi di dalam cita-cita politik ini kan hampir tidak mungkin seorang partai politik sendirian bisa memenangkan pemilihan. Tentu PDI Perjuangan mungkin akan berkoalisi dengan partai-partai yang dipandang akan memiliki pengaruh menaikkan elektabilitas kandidat. Jadi percuma misalnya bekerja sama dengan partai-partai yang kira-kira malah menurunkan elektabilitas, itu hampir tidak mungkin. Nah, sementara partai-partai yang lain yang kira-kira suaranya tidak mencukupi, kursi tidak mencukupi untuk mengusung, dia harus berkoalisi dengan partai-partai lain seperti PKB, Gerindra, Golkar ini kan tidak bisa mengusung sendiri, dia harus melakukan. Termasuk pertanyaan soal Raffi ini. Raffi ini kan tidak punya basis politik. Apakah misalnya mengusung Diko Raffi ini misalnya, apakah kemudian Golkar tidak membutuhkan partai lain atau membutuhkan pemahaman partai lain bahwa wakilnya dari Raffi. Kemudian begitu juga dengan PDI Perjuangan, walaupun bisa mencalonkan sama-sama dari kader PDI Perjuangan, tentu hampir tidak mungkin ya, misalnya dua-duanya cagupnya kader PDI Perjuangan, kemudian wagubnya PDI Perjuangan. Ini anomali ya, hampir tidak mungkin. Nah, tentu akan mencari figur-figur di luar itu yang bisa menambah elektabilitas, karena politik itu kan the fight of power ya. Jadi saya kira yang disampaikan Mas Ciko tadi, Pak Hasto, itu sebetulnya sesuatu yang wajar saja dalam politik itu. Justru partai-partai politik memang harus bersiap dengan semua resiko pertarungan ya. Memang ini pola-pola yang berbeda ya antara pileg dengan pilkada dengan pilpres. Nah, justru karena berbeda itu, belajar dari banyak pengalaman. Ya, Pak Teguh, sepertinya ada kendala komunikasi dengan Pak Teguh. Tapi yang saya tangkap tadi dari Pak Teguh bahwa tentu akan semakin dewasa ya, akan semakin pintar, mempola dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya kurang kok itu. Karena kadang-kadang tokoh juga tidak menjamin bisa membuat dia kemudian digabung dengan orang lain, 2 tokoh itu menjadi naik. Karena kadang-kadang politik itu 1 tambah 1 enggak sama dengan 2 gitu loh. Di sini kayaknya kuat, di sini kayaknya kuat, tapi begitu digabung kok tidak kuat gitu loh. Nah, ini saya kira yang teman-teman harus diperjuangkan, harus dipikirkan bahwa pola-pola ini penting dilakukan. Koalisi ini tidak bisa dihindari, kerjasama nggak bisa dihindari. Karena tidak ada yang kemudian sendirian memenangkan pemilihan dengan proses-proses yang begitu hiruk-pikuk dan sangat ruwet di dalam proses lobby-lobby politik ini. Saya kira itu poinnya. Ya, jadi PDI Perjuangan pun punya kepentingan untuk memilih mitra koalisinya, biar supaya kandang banteng ini tetap terjaga, kira-kira begitu ya Pak Teguh ya, jangan sampai memilih partai politik, memilih mitra yang itu justru makanya dari menjatuhkan. PDI yang sama ya. Ya, baik. Iya. Jadi orang lain harus membackup, memilih orang yang bisa mengangkat elektabilitas. Kalau tidak bisa, itu bunuh diri dalam kompetisi politik gitu loh.
Saya yakin Iya. juga PDI Perjuangan akan cermat karena akan die hard juga untuk mempertahankan basis suaranya di Jawa Tengah. Saya yakin juga ini Iya, partainya Bung betul. Ciko ini. Oke, menarik sekali ketika PDI Perjuangan saat ini sedang bergerilya gitu mencari mitra koalisi, termasuk sosok yang bisa mempertahankan Jawa Tengah menjadi tetap kandang banteng. Kita nantikan bersama, meskipun konfigurasi sosoknya juga saat ini relatif merata, tapi masih patut atau menarik kita cermati karena PDI Perjuangan punya kepentingan khusus di Jawa Tengah sebagai kandang banteng. Terima kasih juru bicara tim pemenangan nasional Pilkada 2024 PDI Perjuangan, Ciko Hakim, dan juga analis politik dari Universitas Diponegoro, Pak Teguh Yono, telah berbagi perspektifnya pagi hari ini bersama Terima kasih, kami di Mbak. Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, Mas Adi.